Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah match di aplikasi kencan bisa loh berubah jadi hubungan yang beneran serius? Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kalian pasti tahu kalau jawabannya itu ada di dalam arsitektur koneksi manusia. Hari ini kita bakal bongkar sama-sama arsitekturnya. Kita semua pasti pernah ada di situasi ini. Swipe right, dapat match. Gampang kan? Tapi pertanyaan besarnya, gimana lompatan dari interaksi digital yang cuma sekilas ini bisa sampai ke level kepercayaan yang dalam banget? Yuk kita cari tahu. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Sebuah match. Kelihatannya emang sepele, tapi ini tuh sebenarnya gerbang menuju proses psikologis yang super kompleks. Kita akan bedah proses ini pakai dua teori komunikasi klasik yang sampai sekarang masih relevan banget. Oke, alat bedah pertama kita adalah teori penetrasi sosial. Atau biar gampang, kita sebut aja teori bawang. Kenapa bawang? Yuk kita lihat. Coba deh bayangin kepribadian kita itu persis kayak bawang di gambar ini. Lapisan paling luar itu citra publik kita, hal-hal umum yang semua orang bisa lihat. Kalau kita kupas lebih dalam dikit, ada tuh lapisan opini dan pandangan sosial kita. Dan di intinya, nah disitulah diri kita yang paling asli. Ketakutan, mimpi, dan semua hal yang cuma kita bagi ke orang-orang terdekat. Nah, teori ini punya dua konsep kunci, keluasan dan kedalaman. Keluasan itu soal berapa banyak topik yang kalian omongin, dari musik, film, sampai ke keluarga. Sementara kedalaman itu soal seberapa personal obrolan kalian di tiap topik itu. Jadi, ngobrolin film itu keluasan, tapi cerita soal film apa yang mengubah hidup kamu, nah itu baru kedalaman. Intinya, itu ada di keseimbangan. Kalau kalian ngobrolin banyak banget topik, tapi nggak ada yang personal sama sekali, hubungannya ya jadi dangkal aja. Sebaliknya, kalau baru kenal udah langsung ngomongin hal yang dalam banget di satu topik, bisa jadi malah aneh dan terlalu intens. Jadi, balance is key. Biasanya, proses ini tuh lewat 4 tahap. Pertama, orientasi yang isinya cuma basa-basi klise. Terus naik ke tahap penjajakan, di mana kita mulai berani kasih opini. Lanjut lagi ke pertukaran afektif saat kita udah mulai lebih akrab, dan akhirnya sampai di tahap stabil, di mana keterbukaan itu udah jadi hal yang natural dan spontan. Oke. Kita udah tahu gimana prosesnya berjalan, lapis demi lapis, tapi sekarang pertanyaannya jadi lebih mendasar. Kenapa kita mau repot-repot membuka diri? Apa sih yang mendorong kita buat ambil resiko jadi rentan di depan orang lain? Nah, jawabannya ada di alat kita yang kedua, teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan mesin pendorong di dalam diri kita yang bikin kita pengen terhubung. Dasarnya simpel banget. Otak manusia itu benci sama yang namanya ketidakpastian. Waktu kita ketemu orang baru, kita ngerasa nggak nyaman karena banyak banget yang kita nggak tahu soal mereka. Jadi, komunikasi itu sebenarnya cara kita buat ngisi lubang informasi itu, biar kita merasa lebih aman. Buat ngurangin rasa penasaran itu, kita punya beberapa strategi. Ada strategi pasif, kalian cuma ngamatin dari jauh. Ada juga aktif, kalian nanya-nanya ke temannya dia. Dan tentunya interaktif, ya kalian samperin aja langsung orangnya dan ajak ngobrol. Tapi, di era digital ini, ada strategi keempat yang jadi paling dominan, ekstraktif. Ini istilah kerennya buat stalking ya. Hayo ngaku, sebelum kencan pertama, pasti kita buka dulu kan profil Instagram atau LinkedIn-nya. Nah, itu dia strategi ekstraktif lagi beraksi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana platform digital yang kita pakai sehari-hari ini nggak cuma mempercepat prosesnya, tapi juga kadang mengacaukannya. Yuk kita lihat 3 anomali digital yang sering terjadi. Anomali pertama, love bombing di aplikasi kencan. Ini adalah taktik manipulatif yang sengaja merusak tahapan alami dari teori bawang atau penetrasi sosial tadi. Nah, ini yang terjadi waktu ada love bombing. Coba deh lihat grafiknya. Hubungan yang sehat itu yang bawah, kurvanya naik pelan-pelan. Tapi kalau love bombing itu yang atas, langsung melesat naik, maksa keintiman di awal-awal. Emang rasanya intens banget, tapi karena fondasinya nggak kuat, hubungan kayak gini hampir pasti bakal jatuh dan gagal total. Anomali kedua adalah paradoks privasi. Aneh kan? Di satu sisi kita oversharing gila-gilaan di akun utama, tapi di sisi lain, kita justru bikin akun kedua atau Finsta buat nyari koneksi yang lebih otentik. Jadi di akun publik, kita nggak ragu bagiin info inti buat dapat validasi. Tapi di saat yang sama, kita bikin Finsta yang isinya cuma teman-teman dekat. Ini seperti kita melakukan penetrasi sosial di 2 panggung yang beda. Satu buat pamer ke publik, satu lagi buat keintiman yang sesungguhnya. Dan anomali terakhir, gimana usaha kita buat mengurangi ketidakpastian di dunia politik, malah bisa jadi senjata makan tuan gara-gara algoritma.
Contoh paling gampang waktu pemilu 2024 kemarin. Banyak dari kita pakai media sosial buat cari info kandidat. Niatnya baik, biar nggak salah pilih. Tapi ironisnya, algoritma malah ngejebak kita di dalam filter bubble, kayak corong di gambar ini. Kita cuma dikasih lihat informasi yang kita suka, jadi kita makin yakin. Padahal sebenarnya kita cuma makin terisolasi. Oke, ini kan semua teori dari puluhan tahun lalu. Terus, apa gunanya buat kalian mahasiswa komunikasi di zaman sekarang? Jawabannya berguna banget, baik buat karir ataupun kehidupan pribadi kalian nanti. Pertama-tama, kita harus kritis. Nggak ada teori yang sempurna ya. Hubungan di dunia nyata itu seringkali berantakan dan nggak linear. Kadang, kita juga sengaja menghindari informasi tertentu biar hubungan tetap adem. Ini kan kebalikannya dari teori pengurangan ketidakpastian. Anggap aja ini semua sebagai toolkit profesional kalian. Paham teori ini bisa bantu kalian lebih cepat nyambung sama tim baru pas magang. Kalian juga bakal lebih jago ngelola ketidakpastian kalau ada konflik di kantor. Dan yang paling penting, kalian jadi tahu cara membangun kepercayaan, aset paling berharga di karir manapun. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Di masa depan, saat AI bisa memprediksi dengan siapa kita cocok dan ngasih semua informasi yang kita mau, apalagi artinya menjadi manusia yang terhubung. Satu hal yang pasti, arsitektur koneksi kita akan terus berevolusi. Terima kasih sudah menyimak.